Hai guys, senang saya kembali berjumpa dengan Anda di dalam acara Youth for Christ. Pada pagi hari ini, renungan kita berjudul Anak yang Kukasihi. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 9 ayat 2 hingga ayat 8. Sedangkan ayat yang menjadi pemfokusan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 9 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, "Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.'" Saya Pendeta Di Santoso dari DKI Bali. Guys, mungkin hari-hari ini kalian pernah mendengar istilah endorse. Pada masa kini, istilah itu tidak asing lagi bagi kita. Kata endorse berasal dari endorsement, yang berarti mendukung atau setuju terhadap sesuatu. Biasanya orang-orang yang dipakai untuk menjadi endorse atau orang yang di endorsement itu adalah orang-orang yang terkenal di masyarakat. Mereka biasanya public figure. Mereka biasanya orang yang memiliki pengaruh. Contohnya kalangan artis. Mereka seringkali di endorsement karena orang percaya pengaruh mereka. Karena itu seringkali mereka kemudian dipakai untuk mengendorse sesuatu. Entah itu barang atau jasa tertentu. Apa hubungannya dengan kita, guys? Hubungannya begini, bahwa kita memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat itu di dalam kehidupannya di masyarakat Yahudi, Tuhan Yesus itu juga adalah orang yang berpengaruh, tokoh masyarakat, tokoh yang diakui, bukan saja oleh orang-orang pada waktu itu, bahkan Bapa sendiri mengakui Yesus. Yesus Tuhan kita dimuliakan dan diakui oleh Bapa sendiri di dalam peristiwa transfigurasi. Dan itu disaksikan oleh para murid. Apa tujuannya peristiwa itu kemudian disaksikan para murid? Apakah Allah Bapa itu memiliki tujuan yang khusus dengan peristiwa itu terhadap para murid? Jelas. Karena saat itu para murid sedang kebingungan. Para murid masih perlu diteguhkan oleh sebuah peristiwa yang membuat mereka semakin yakin. Di dalam peristiwa itu, mereka juga melihat kehadiran Musa dan Elia. Mereka merasa senang, mereka takjub, dan mereka mengakui tentang keilahian Yesus dengan peristiwa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Guys, sebetulnya peristiwa itu bukan peristiwa yang pertama kali dialami oleh para murid. Sebab sebelum itu, saat Tuhan Yesus dibaptis, ternyata peneguhan dan pengakuan akan Yesus itu sudah dilakukan oleh Allah. Di dalam peristiwa baptisan itu, Tuhan Yesus ketika keluar dari air setelah ia dibaptis itu, Allah Bapa sendiri mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Dan ada tambahan dalam peristiwa transfigurasi itu, yaitu dengarkanlah. "Inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan, dan dengar." Guys, itulah penyataan yang dibuat oleh Bapa bahwa Yesus itu adalah anaknya yang dikasihinya. Dan orang-orang di sekitar Yesus diminta untuk mendengarkan perkataan Yesus. Para pemuda remaja, Allah Bapa sendiri mengakui dan memuliakan Yesus sebagai anaknya yang dikasihi. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita juga mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah Bapa memerintahkan kepada kita untuk mendengarkan Yesus anaknya. Dan memang demikianlah yang seharusnya kita lakukan.
Kalau Bapa meminta itu kepada kita, artinya itu adalah perintah yang harus kita lakukan bersama. Dengan demikian, kalau kita mendengarkan perintah Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pun akan dijadikan anak-anaknya yang juga dikasih. Selamat menjadi pendengar dan pelaku firman Kristus, supaya kita juga tergolong menjadi orang-orang yang dikasihi Bapa. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.